Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Dwi Channel. Saya Dwi dan di sini saya akan membagikan video mengenai bagian-bagian atau fitur dari kamera digital. Tonton sampai habis ya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu ada tombol switch. Sudah pasti tombol power adalah tombol terpenting dari sebuah barang elektronik apapun. Power switch ini tentunya berfungsi untuk menyalakan dan mematikan kamera kamu. Setiap merek kamera memiliki peletakan yang berbeda. Misalnya Nikon meletakkan power switch yang mengitari tombol shutter. Namun, kamera lain biasanya meletakkan power switch di bagian bodi lainnya. Yang kedua ada tombol shutter. Tombol yang satu ini berfungsi untuk mengambil gambar. Peletakan tombol shutter sepertinya sama saja di kamera manapun. Peletakannya ini sudah dibuat nyaman untuk kamu tekan dengan jari telunjuk. Untuk penggunaannya, kamu perlu menekan setengah tombol ini agar kamera fokus pada objek yang ingin kamu foto. Setelah fokus, lanjutkan penekanan tombol shutter. Hal ini tidak akan berfungsi jika Anda mengatur lensa pada mode manual fokus. Yang ketiga ada komedial. Dalam mengambil sebuah gambar, kamera memerlukan cahaya yang masuk melalui lensa untuk bisa mengambil gambar. Pada dasarnya, pengaturan cahaya terbagi menjadi shutter speed, ISO, serta diafragma. Nah, komediallah yang berfungsi untuk mengatur tingkatan ketiganya. Selain itu, tombol ini juga berfungsi untuk mengatur fungsi lain seperti white balance atau exposure compensation. Pada kamera model entry level, biasanya hanya memiliki satu komedial. Namun, untuk kamera mode high-end atau profesional, biasanya terdapat dua komedial. Yang keempat ada tombol ISO. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ISO memiliki fungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Semakin besar, semakin banyak pula cahaya yang masuk. Begitupun sebaliknya. Untuk menggunakan tombol ISO ini, kamu perlu menekannya, kemudian putar komedial hingga kamu rasa ISO sudah tepat dengan situasi cahaya di tempat pemotretan. Yang kelima ada tombol aperture. Biasanya tombol aperture ini hanya terdapat di kamera model entry level saja. Pada kamera dengan kondisi manual, tombol ini berfungsi untuk mengatur bukaan atau diafragma pada lensa. Lagi-lagi, fungsi aperture sendiri adalah untuk mengatur intensitas cahaya. Caranya adalah dengan menekan tombol ini, sembari kamu memutar komedial hingga kamu menemukan bukaan yang pas. Jika kamera dalam keadaan auto, maka tombol ini berfungsi untuk mengatur exposure compensation. Yang keenam ada mode dial. Tombol ini berfungsi untuk mengatur mode pengambilan gambar pada kameramu. Mode-mode pada tombol ini pada dasarnya terdapat program mode, full automatic, shutter priority, aperture priority, dan manual. Namun, mode-mode tambahan seperti effect atau mode skin itu tergantung dari merek kamera, karena setiap merek kamera memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang ketujuh ada tombol menu. Tombol yang tidak kalah pentingnya adalah tombol menu. Tombol ini yang akan mengatur segala pengaturan dan operasi di dalam kameramu. Misalnya seperti pengaturan autofocus, image quality, dan pengaturan flash. Untuk mahir mengoperasikan kamera, sebaiknya kamu tidak hanya mahir dalam mengatur lighting yang masuk, walaupun bisa dikatakan itu yang terpenting. Harga dalaman kameramu pun perlu kamu lakukan untuk menunjang performa kamera itu sendiri. Yang kedelapan ada live view switch. Live view switch berfungsi untuk menutup cermin yang menghantarkan gambar ke viewfinder. Jadi, kamu akan melihat gambar langsung dari LCD kameramu. Live view juga akan berguna ketika kamu mengambil video. Pada kamera mirrorless, tombol ini cenderung tidak ada karena kebanyakan mirrorless tidak memiliki viewfinder. Namun, beberapa mirrorless memiliki electronic viewfinder high-end yang otomatis juga memiliki tombol live view switch. 9. Ada tombol start stop video. Selanjutnya, terdapat juga tombol start stop video yang berfungsi untuk melakukan perekaman. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kamu perlu mengubah mode ke live view terlebih dahulu untuk melakukan perekaman video. Di beberapa kamera, tombol start stop video ini sudah digabungkan dengan tombol live view. Kamera DSLR saat ini tidak hanya memprioritaskan untuk mengambil gambar saja, namun banyak DSLR yang juga telah menyimpan penggunaan untuk melakukan perekaman video. Yang terakhir ada tombol lens release. Tombol ini berguna untuk melepaskan lensa dari bodi DSLR. Namun, saat memasang lensa,
Anda tidak perlu menekan tombol ini lagi. Untuk DSLR, pemilihan lensa harus sesuai dengan mounting yang dimiliki kamera. Misalnya, kamu menggunakan Canon, maka lensa yang kamu gunakan pun harus dengan merek Canon atau merek lensa lain seperti Tamron atau Sigma dengan mounting khusus Canon. Gimana? Apa kalian sudah paham? Semoga dengan adanya video penjelasan ini, kalian bisa memahami beberapa fitur yang ada di kamera digital ya. Oke deh, segitu dulu penjelasan dari saya. See you di next video and bye-bye!